Halo semuanya, kembali lagi pada channel Berita Kripto. Di sini saya akan memberikan suatu rangkuman dari beberapa skenario atau planning dari beberapa analisis yang telah saya berikan ya teman-teman, di mana ya kita mempunyai suatu plan atau forecasting tentang Bitcoin, bahwa Bitcoin akan bullish ataupun bearish. Di situ ada saya berikan semua planningnya ya teman-teman. Dimana yang pertama di sini kita lihat ya, ada suatu atau dua buah pola yang cukup berlawanan ya teman-teman, dimana ada dua skenario baik Bitcoin akan bullish ataupun bearish. Untuk pola di garis kuning di sini bisa kita lihat bahwa Bitcoin ada potensi membuat suatu pola yaitu bull flag ya teman-teman, di mana Bitcoin berpotensi membuat suatu pola bull flag di sini, di mana ini bullnya, di sini flagnya di sini. Kemudian ini adalah garis kuning di sini adalah target daripada kenaikan jika Bitcoin membentuk suatu pola bull flag, yaitu ada pada area $280.000 ya teman-teman. Itu untuk target Bitcoin jika pola bull flag yang bekerja atau pada support area di sini yang sekarang kita lalui di area 25-26.000 mampu untuk mantul kembali dan naik ke atas memulai bulannya, maka targetnya mungkin Bitcoin bisa sampai $280.000 atau bahkan mungkin bisa sekitar 300.000 ya teman-teman. Oke, itu untuk skenario bullishnya. Kemudian ada juga skenario bearishnya, di mana di sini ada lawan dari bull flag yaitu bear flag atau bearish flag ya teman-teman, di mana di sini kita lihat ada suatu penurunan kemudian membentuk suatu flag di sini, dan target penurunannya adalah pada area sekitar 10.000 atau 11.000 kurang lebih ya teman-teman. Di sini merupakan area dari potensi Bitcoin jika terjadi bearish. Jadi kita punya dua planning di sini teman-teman ya. Ada planning bullish dan bearish. Jika bear flag yang aktif, maka kita akan ke sekitar bisa jadi ke area 10 atau 11.000. Tapi jika bull flag yang bekerja di sini, maka kita akan melihat bullish Bitcoin sampai sekitar 280.000. Itu dua skenario yang berbeda. Kemudian bagaimana kita membedakan mana yang akan terjadi nantinya? Di sini yang perlu kita pahami adalah ada titik-titik penting yang wajib kita pahami dulu ya teman-teman, di mana 25.000 ini merupakan titik penting bagi Bitcoin untuk saat ini, di mana 25.000 merupakan support yang cukup kuat sebelumnya, karena di sini juga ditopang oleh beberapa support sebelumnya. Jadi asalkan 25.000 tidak breakdown, maka mungkin kita akan melihat suatu pantulan yang cukup besar nantinya dan akan mencoba naik ke atas, dengan syarat Bitcoin juga harus breakout dari area 32.000 ya teman-teman. Jika 32.000 breakout, maka besar kemungkinan dan saya yakin Bitcoin akan memulai start bulannya untuk sampai ratusan ribu dolar. Itu poin untuk breakoutnya. Dan jika breakdown ya, breakdown dari garis kuning di sini, garis kuning yang ada di sini atau resisten daripada bull flag di sini merupakan resisten sebelumnya yang sudah tertembus pada area ini dan sekarang menjadi support. Jadi jika sampai 25.000 breakdown dan menyentuh support di sini tanpa mantul atau breakdown dari area 23.000 mungkin ya sekitarnya, maka di sana mungkin Bitcoin akan mencoba atau berpeluang dan berpotensi untuk menciptakan suatu bear flag di sini. Karena jika turun lebih dari 25.000, maka Bitcoin menciptakan lower low yang baru. Itu intinya dulu satu ya, lower low yang baru dari lower yang ada di sini. Berarti jika menciptakan suatu lower low, maka indikasinya adalah tren akan berubah dari tren sebelumnya adalah bullish di sini akan menjadi bearish selanjutnya. Syaratnya tidak boleh membuat lower low ya teman-teman, karena jika lower low maka trennya berubah. Itu poinnya. Oke, di situ adalah penentuan bahwa Bitcoin nantinya akan naik atau turun.
dan flag mana yang akan dilalui oleh Bitcoin, mau itu bull flag ataupun bear flag. Di samping itu, coba kita kembali juga pada analisis saya tempo lalu juga mengenai halving Bitcoin, di mana halving Bitcoin ini juga sudah cukup dekat ya teman-teman, yang akan terjadi pada bulan Maret 2024 mendatang. Tinggal berapa bulan lagi. Berdasarkan histori sebelumnya ya, saya ulang kembali analisis yang telah lampau. Sebelum halving terjadi, Bitcoin berada pada area konsolidasi dan menciptakan suatu ascending triangle ya teman-teman, dimana di sini ada ascending triangle, kemudian di sini juga ada ascending triangle ya, ada ascending triangle, kemudian di sini juga ada ascending triangle, dimana ascending triangle ini mampu membawa Bitcoin untuk masuk atau mengawali bullrunnya teman-teman. Kemudian ketika halving terjadi, kecenderungannya adalah Bitcoin untuk koreksi sedikit ataupun sideways ya teman-teman. Bisa kita lihat bersama bahwa di sini setelah halving terjadi, koreksi sebentar. Di sini juga ada koreksi sedikit ataupun konsolidasi baru mau mulai bullrunnya. Seperti itu untuk skemanya ya teman-teman. Jadi setelah halving kemungkinan besar adalah bullrun, itu bisa dipastikan ya teman-teman, kemungkinan besarnya. Tapi sebelum halving kita bisa melihat apapun terjadi. Contohnya seperti pada masa Covid kemarin, kita tahu bahwa halving sudah dekat di sini ya, di sini, dan kita berekspektasi bersama bahwa Bitcoin akan segera bullrun. Tetapi kasus Covid terjadi dan Bitcoin harus retest sampai bottomnya kembali di area 3000 waktu itu ya, baru memulai bulannya kembali. Di sini kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Entah itu nanti ada suatu kasus yang bisa membawa Bitcoin untuk retest di area 15.000 ataupun mungkin lebih rendah di bawahnya di support 10.000. Tidak tahu pasti, tergantung nanti apa yang terjadi. Tetapi di sini kita lihat bahwa jika tidak ada kasus yang cukup berat atau memberatkan Bitcoin atau kripto khususnya atau di dunia ekonomi, di sini kemungkinan besar Bitcoin masih bisa sideways cukup lama untuk segera bullrun. Seperti itu ya. Jadi kita harus teliti terhadap news-news yang beredar saat ini, karena untuk news-news sekarang cukup sensitif, di mana sebelumnya ada beberapa kasus yang beredar seperti BlackRock dan lain-lain ya, di mana adanya BlackRock kemarin juga mampu membawa Bitcoin turun kembali ya teman-teman, di mana sudah pump sebelumnya di area sini ya. Isu yang dikabarkan bahwa Bitcoin ETF yang diajukan BlackRock diterima, ternyata itu ditunda kembali. Saya sudah buat video itu sebelumnya bahwa apakah kenaikan Bitcoin di sini indikasi dari approve-nya Bitcoin ETF yang diajukan oleh BlackRock. Saya bilang belum tentu, karena waktu itu kenaikan dipengaruhi oleh indeks dolar yang sedang koreksi ataupun S&P 500 dan juga Nasdaq yang sedang naik, dan Bitcoin juga naik. Dan pada beberapa hari selanjutnya muncul kabar bahwa Bitcoin ETF yang diajukan BlackRock ternyata ditunda kembali dan kembali turun kembali ya teman-teman. Oke, seperti itu. Dan kita sekarang berada pada zona sideways Bitcoin di area 26.000 kembali. Oke, level ini adalah level yang cukup penting untuk saat ini. Jadi kita lihat mana nanti yang akan breakdown ataupun breakout. Tetap masih level terpenting di support dari Bitcoin saat ini adalah di 25.000 ya teman-teman, karena itu merupakan support yang cukup kuat bagi Bitcoin. Kemudian untuk resisten di sini kita mungkin bisa beri acuan pada EMA ribbon di sini ya. Jika Bitcoin mampu keluar dari zona EMA ribbon di sini, mungkin Bitcoin bisa atau berpotensi untuk mencoba naik kembali. Tetapi kembali lagi, di sini kita punya beberapa skenario yang mungkin terjadi pada Bitcoin. Ada bull flag dan juga ada bear flag, tergantung mana nanti support ataupun resist yang akan ditembus terlebih dahulu. Dan juga kita lihat ada halving Bitcoin atau fase-fase yang terjadi ketika halving Bitcoin terjadi. Oke, mungkin seperti itu ya rangkuman dari beberapa skenario atau planning ataupun forecasting tentang Bitcoin untuk masa yang akan datang.
Oke, mungkin seperti itu dulu untuk analisis Bitcoin hari ini. Sampai ketemu pada analisis Bitcoin selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.